utamanya di bulan suci Ramadan. Saya 2 hari ini banyak WA, banyak yang tanya, Ustaz, puasanya kapan? Lalu saya jawab tanggal 1 Ramadan, dimulai puasa tanggal 1 Ramadan. Terus nanti hari rayanya kapan? Tanggal 1 Syawal. Insya Allah sama tanggal 1-nya. Jamaah rahimakumullah, saya bicara Ramadan dulu karena ini pembukaan. Ketepaan saya di awal. Kenapa sih Ramadan itu kok istimewa? Satu, istimewanya Ramadan itu karena ada perintah puasa, di mana perintah puasa ini bisa menjadi sebab Allah ampuni dosa-dosa. Dan puasa itu istimewa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, atau istilah lainnya adalah muttafaqun alaih. Kenapa puasa itu istimewa? Dalam hadis ini diceritakan bahwa kullu amali ibni Adam yudha'afu al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhifin. Amal kebaikan anak cucu Adam secara umum itu setiap satu kebaikan oleh Allah dilipat gandakan minimal 10 sampai 700 kali lipat. Tapi kemudian oleh Allah dikecualikan. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, berarti ini hadis qudsi, illa siyam, kecuali puasa. Satu kebaikan ini kebanyakan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Seperti baca Quran misalkan, dalam hadis-hadis yang sahih diceritakan bahwa satu huruf orang baca Quran oleh Allah akan diberi 10 kebaikan. Alif lam mim, alifnya satu kebaikan kali 10, lamnya satu kebaikan kali 10, mimnya satu kebaikan kali 10. Berinfak di jalan Allah, sebagaimana Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 260, 261 dan seterusnya. Di antara firman Allah itu Allah nyebut masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah seperti habbah. Setiap habbah ini kalau ditanam nanti akan menjadi pohon. Setiap pohon akan bercabang 7 dan setiap satu cabang itu berbuah 100. Berarti satu kebaikan berinfak dilipat gandakan oleh Allah 7 dan 100 kali lipat. Allah memberi contoh di ayat itu seperti habbah. Habbah itu Jawa ning gabah. Kalau orang Jawa kayak sok muni hal gitu. Kayak sok muni hal lalu jadi gah. Seperti gabah. Gabah itu satu biji gabah. Kalau ditanam nanti akan tumbuh satu pohon. Biasanya oleh petani itu
dikedeng jenenge, kalau orang Jombang itu dikedeng selama 25 hari, 30 hari, kemudian didaun. Didaun itu berarti dicabut dari kedengannya itu untuk ditandur. Nanti setiap satu batang ini akan beranak pinak, beranak. Dan itu kalau mau ngitung, ini apa namanya, membuat diteliti, itu bisa satu gabah itu bisa menjadi 700 batang lebih. Allah nyontohkannya gabah, itu bejen. Allah nyontohkannya itu habbah, berarti biji-biji maksudnya semacam gabah, cuma gandum dan sebagainya, seperti itu. Yang biji-bijiannya 700. Allah sebut angka fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap satu cabang 100, berarti kali 7 700. Tapi untuk puasa Allah nggak pakai ngitung, illas siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bi, puasa itu untukku dan saya langsung akan memberi balasan kepada orang yang berpuasa itu sesuai dengan kemauanku. Artinya apa? Kalau puasa itu pahalanya nggak pakai ngitung, berarti bisa 0 atau bisa tidak terhingga sesuai kualitas orang yang berpuasa masing-masing. Bisa saja 0, nggak pakai angka. Karena nggak pakai angka bisa 0. Kalau puasa tapi tidak bisa menahan diri dari pengendalian hawa nafsu, mata, telinga, mulut masih belum bisa ditahan untuk melihat, mendengar, berbicara yang baik, maka tidak menutup kemungkinan yang didapat hanya kelapar dan dahaga. Itu alasan pertama kenapa Ramadan itu istimewa, karena ada puasa, karena ada kewajiban puasa. Dan perlu diketahui, yang diwajibkan puasa itu bukan hanya umatnya Nabi Muhammad, tapi umat-umat terdahulu juga puasa semua. Bahkan puasanya umat terdahulu itu lebih berat. Kalau puasanya Nabi Isa itu mirip seperti puasanya Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad ini. Bedanya, kalau umatnya Nabi Isa itu kalau maghrib sudah berbuka puasa, terus malam itu masih boleh makan, minum, dan berhubungan suami istri kalau belum tidur. Kalau sudah tidur, maka sudah dimulai sekat puasa sampai maghrib berikutnya. Itu puasa kaifiyatus siyam ummatu Isa alaihissalam. Tata cara puasa umatnya Nabi Isa seperti itu. Dan puasanya Nabi Muhammad pernah mengikuti tata caranya Nabi Isa. Di awal-awal diwajibkan puasa. Di awal-awal diwajibkan puasa itu tata caranya begitu. Jadi kalau sudah maghrib buka, boleh makan, boleh minum, boleh hal-hal yang membatalkan puasa itu syaratnya belum tidur. Kalau sudah tidur, maka saat itu pula sudah tidak boleh makan, tidak boleh minum dan semuanya. Dan ternyata ketika di awal-awal kewajiban puasa dengan model yang begitu itu, banyak yang gak lulus. Di antara beberapa sahabat Nabi itu, ada yang kemudian merasa karena nunggu buka itu sudah lama. Ada yang nunggu buka itu lama. Ternyata jarang ditunggu, pas maghrib orangnya tidur, nunggunya kelamaan, nunggu kelamaan lalu tidur. Setelah maghrib tidur, maka saat itu pula dia sudah tidak boleh berbuka puasa. Berarti harus terus sampai hari berikutnya. Bisa dibayangkan, iso semaput sebenarnya. Karena ada yang nggak lulus itulah, lalu Allah turunkan ayat 187 surat Al-Baqarah. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum
hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Terus pernyataannya di ujung akhir ayat itu, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dihalalkan bagimu pada malam puasa berhubungan suami istri. Termasuk kemudian di ujung ayat itu, makanlah, minumlah sampai jelas antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Sejak saat itu, sejak ayat ini turun, maka start puasa itu dimulai dari fajar, yaitu dimulai dari subuh. Sebelum ayat ini turun, puasanya masih ikut caranya Nabi sebelumnya. Jadi kalau sudah maghrib silahkan buka puasa, tapi kemudian setelah itu kalau sudah tidur sudah nggak boleh lampau-lampau, makan minum nggak boleh kalau sudah tidur. Baik tidurnya itu hanya 5 menit atau 2 menit, kalau sudah tidur berarti sudah sekat puasa, dan itu memberatkan. Setelah itu turunlah ayat 187 sebagai keistimewaan umatnya Nabi Muhammad, bahwa puasa itu dimulai dari fajar sampai bukanya maghrib. Bahkan salah satu ciri sunnah Rasulullah, disunnahkan sahur. Sahur itu sunnah. Sunnahnya lagi sahurnya rodo akhir, takhirus sahur. Sahurnya itu jangan malam-malam, agak akhir. Jadi rodo mirip-mirip sarapan, karena sahurnya mepet. Sahurnya itu disunnahkan di akhir. Tapi kalau buka puasanya sunnah, menyegerakan buka puasa juga sunnah. Menyegerakan itu maksudnya bukan berarti kurung maghrib terus kondisi itu, bukan menyegerakan. Itu jenenge kakasen. Yang namanya menyegerakan itu kalau sudah masuk maghrib langsung buka, kau usah kemenyan, pokok aja saya tak habis sisa buka, itu jenenge kemenyan. Maka menyegerakan buka puasa itu sunnah. Takjilul fitri, yaitu menyegerakan buka itu sunnah. Maka seringkali makanan yang hubungannya sama buka itu lebih jadi istilah takjil. Takjil itu maknanya menyegerakan. Pakai ain, bukan pakai hamzah. Kalau takjil pakai hamzah itu berarti dari kata ajal, batas akhir. Tapi kalau takjil pakai ain itu maknanya menyegerakan. Nah, tapi di sini takjil itu jadi kolon, jadi macam-macam itu takjil. Kok kono takjil tadi? Berarti kono kolon ya. Padahal takjil itu sebenarnya adalah anjuran menyegerakan buka puasa. Yang kedua, kenapa Ramadan istimewa? Karena Ramadan itu nuzulul Quran, diturunkannya Quran. Dan perlu diketahui Quran ini turun 2 tahap. Quran turun secara keseluruhan dan Quran turun secara berangsur-angsur. Allah berfirman, apa buktinya bahwa Quran diturunkan di bulan Ramadan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan itu, syahrul Ramadan, unzila diturunkan fihi, di dalam bulan Ramadan itu Quran. Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan, sehingga Ramadan disebut syahrul Quran, bulannya Quran. Bahkan perlu diketahui, Ramadan itu kata Rasulullah SAW, menurut kesaksian Ibnu Abbas radhiyallahu an, Ramadan, setiap Ramadan malam hari, wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Setiap bulan Ramadan, setiap malam Ramadan, secara khusus malaikat Jibril itu turun untuk deres Quran bersama Rasulullah SAW.
Hadis ini juga muttafaqun alaih. Kalau di Riyadhus Shalihin nomornya 1222. 1222 hadisnya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari. Setiap malam Jibril datang lalu deres. Saat Nabi baca, Jibril mendengarkan. Sebaliknya, Jibril yang membaca, Nabi yang mendengarkan, gantian. Itu keistimewaan Ramadan yang kedua. Karena itulah maka mari gunakan Ramadan juga untuk bukan hanya berlomba khatam berapa kali, tapi mari di bulan Ramadan jadikan momen untuk banyak mentadabburi ayat-ayat Quran. Karena Ramadan bulannya Quran. Bahkan kalau bisa setiap waktu kita gunakan untuk mendengarkan dan juga membaca Al-Quran. Sekarang teknologinya sudah lumayan canggih. Kalau jenengan gak kok bermaca Quran, tinggal nyari MP3 atau buka YouTube, di situ langsung ngetik bacaan Quran murattal misalkan begitu. Nanti muncul siapapun yang baca itu. Dengan mendengarkan bacaan Quran juga ibadah, juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada alasan saya tidak punya kesempatan. Lah HP-mu gawe apa? Ini HP perlu disetting ulang kalau di bulan Ramadan ini, kalau bisa isinya bacaan-bacaan Quran. Di jalan yang mungkin hafalannya tidak banyak begitu di jalan, ya sing dihafalno ini diteres. Apa kulhu min suita jaran apa bilang monggo. Silahkan. Jadi di perjalanan antara berangkat dari rumah ke tempat kerja itu manfaatkan untuk waktu itu untuk membaca atau mengulang apa yang di. Lalu yang ketiga, kenapa Ramadan itu istimewa? Karena ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adanya hanya di Ramadan. Ada Lailatul Qadar, yang mana Allah menyebut Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Kenapa ada Lailatul Qadar? Begini ceritanya. Umat Nabi Muhammad itu kan umurnya baina sittin wa sab'in, umurnya umat Nabi Muhammad itu antara 60-70. Antara 60-70. Rasul sendiri umurnya 60. Makanya sing swidak songo atau yang 59 muncul 11 bulan itu hati-hati. Apalagi sudah lebih 11 bulan, lebih 29 hari. Berarti kurang sedino. Nabi itu umurnya 60 kalau hitungan Masehi. Kalau hitungan Hijriah 62 lebih, dibulatkan 63. Kalau ada yang nyebut Nabi umurnya berapa? 63, benar. Kalau hitungannya Muharram dan seterusnya itu hitungannya Hijriah. Tapi kalau hitungannya itu Januari, Februari, Nabi umurnya 60. Padahal dengan itu rata-rata ngitung umur itu bukan Hijriah. Makanya jangan rumong sosik no, aku sih kurang 60 itu lah kalau bukan Hijriah. Jadi ada Lailatul Qadar. Padahal umat terdahulu, umatnya Nabi Nuh misalkan, itu umurnya ribuan tahun. Lah pernah suatu saat Nabi itu ditanya, kalau yang ribuan tahun beribadah sama yang hanya puluhan tahun beribadah, nanti kelas surganya nggak sama. Jelas nggak sama, nggak mungkin kalau disamakan. Allah nggak adil kalau disamakan. Ini ribuan tahun ibadah, sementara ada orang yang hanya puluhan tahun beribadah, lalu sama-sama masuk surga, kelasnya beda. Pasti yang lebih lama
pasti lebih tinggi derajat surganya. Sementara yang tidak lama berarti derajat surganya kelas biasa. Akhirnya Allah turunkan kemuliaan Lailatul Qadar, di mana satu malam itu khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan. Saya tak hitung, tapi dihitungkan, saya hanya baca kitab. Katanya 1000 bulan itu 83 tahun lebih 4 bulan. Aku kurang tahu ngitung. Kira-kira sampai ngitung dulu. Lah, taruhlah begini. Taruhlah umat Nabi Muhammad itu dalam seumurnya dapat Lailatul Qadar 10 kali saja. Berarti umurnya tambah berapa? 800 lebih tahun. Kalau dapat Lailatul Qadar 12 kali, berarti sudah bisa setara dengan umatnya Nabi Nuh. Maka nanti kelas surganya bisa lebih tinggi dari kelasnya umatnya Nabi Nuh. Itu keistimewaan umatnya Nabi Muhammad. Kenapa Ramadan istimewa? Karena di Ramadan ada Lailatul Qadar. Dan enaknya ada perbedaan begini, sampai kau usah ngitung ganjilnya kapan. Ini kan ada perbedaan awal Ramadan, sampai kau usah ngitung ganjil kapan. Bendino ganjil, pasti tiap hari ganjil. Satu hari ini ganjil versi A, lalu berikutnya ganjil versi B. Berarti setiap hari ganjil. Insya Allah mesti ketemu Lailatul Qadar. Saya kira itu mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kita gunakan, kita konsentrasikan lebih maksimal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemarin-kemarin untuk medit Ramadan, monggo medit disembuhkan. Terus nanti diteruskan dermawannya setelah Ramadan. Karena Rasulullah SAW itu orang yang sangat dermawan. Kalau Ramadan lebih dermawan lagi untuk memanfaatkan. Siapa tahu Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhirnya, karena tidak ada yang tahu apakah Ramadan depan masih bisa berjumpa dengan Ramadan. Tidak sedikit orang yang kanan kiri dengan yang kemarin Ramadan masih bisa ibadah sama-sama di Surahuddin. Sekarang kok kakek itu bisa tiba-tiba kakek itu bukan karena apa-apa, karena sudah mendahului kita. Berarti ini giliran, yang duduk di sini semua itu giliran. Mari kita maksimalkan, karena tidak tahu umur kita itu kapan. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.